Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifatil iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuhan nas innakum munaffarun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marid wa dha'if wal kabir wa dhal haja. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda, bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu subuh ini kita semua bisa sama-sama hadir di Masjid Baitul Izzah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bahagiakan dunia akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits. Hadis halaman 52 423. Ayyuhan nas, hei manusia, innakum sesungguhnya engkau munaffirun, sesungguhnya engkau membuat orang tidak senang. Faman, siapa saja sholat yang sholat binas, mengimami orang lain, faliyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara nas, di antara makmum, al-marid, ada orang sakit, wad-dha'if, ada orang lemah, wal kabir, ada orang tua, wadal hajah,
ada orang yang punya hajat. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ayahanda bunda rahimakumullah, dalam praktek sholat berjamaah, hadis ini menjadi panduan buat kita para imam. Kata Nabi, ayyuhan nas innakum munaffirun, hei manusia, sesungguhnya kalian membuat orang lain tidak senang. Jadi banyak para imam yang egois. Dia ngimamin baca Quran panjang banget, baca suratnya panjang banget, tuh ya. Emang nggak boleh baca Quran ketika ngimamin panjang? Boleh, tapi dilihat dulu makmumnya. Tapi kalau sholat sendiri nggak masalah. Yang masalah itu ketika jadi imam. Maka kata Nabi, jangan bikin orang tidak senang kalau kita faman sholla binas falyukhaffif. Kalau sholat bersama orang lain, ringankan. Kenapa? Fa inna fihim, karena diantara para jamaah yang jadi makmum, manusia yang jadi makmum, satu al-marid, ada orang sakit. Yang kedua wad-dhaif, ada orang lemah. Yang ketiga wal kabir, ada orang yang udah sepuh. Wadzal hajah, ada orang yang buru-buru masuk sip 1, buru-buru harus nyampe kantor jam 6 pagi, buru-buru kalau malam itu ya ada urusan ba'da sholat maghrib, buru-buru. Nah itu diantara makmum. Hadis ini menegaskan buat kita semua, imam kalau ngimamin sholat ada dua macam. Ada yang dipanjang-panjangin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangin, ada yang panjang-panjangin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang-panjangin, ada yang begitu. Ada yang bukan itu jadi panjangin, tapi suratnya yang panjang banget. Makanya dalam tatanan ilmu fikih diajarkan sholat maghrib pendek bacaannya, sholat isya sedang bacaannya, sholat subuh panjang bacaannya. Itu aturannya, maghrib pendek, isya sedang, subuh panjang. Nah, panjangnya kita ini standar lah di kita seperti apa. Emang punten, kalau kita jadi imam gak kerasa panjangnya itu, tapi kalau jadi makmum kerasa. Di antara santri yang dibiayai oleh zakat Baitul Izzah, ada santri Fatir. Fatir ini udah hafalan di juz 28. Santri di tempat saya wajib jadi imam setiap subuh gantian. Kalau maghrib isya di masjid berjamaah dengan masyarakat, zuhur asar di masjid berjamaah. Tapi subuh karena nyambung dari tahajud ngajinya langsung ba'da subuh, maka subuh gantian. Nah, Fatir ini lagi ngehafalin surat Al-Haqqah dan Al-Muzammil nih. Masya Allah tabarak. Kalau saya bilang, kalau nanti ngimamin tolong surat-suratnya dipakai yang lagi dihafalkan, biar sekaligus menghafal sekaligus. Ternyata saran saya diikutin. Jadi dia rokat pertama An-Naba 40 ayat dihajar di rokat pertama itu ya, babak belur Pak. Terutama istri saya yang jadi makmum kan, saya aja agak getar juga.
Maksud saya, kalau ada surat panjang boleh dibaca, tapi dibagi dua, jangan dihabisin maksudnya. Rakaat pertama sama kedua, namanya perintah gurunya, hajar aja. Rakaat pertama anaba, ya Allah, kerasa emang. Itu ya. Jadi kalau jadi makmum tuh gitu. Jadi kalau di tempat kami begitu, santri wajib jadi imam, wajib. Malah saya hampir nggak pernah di pesantren jadi imam, santri gantian jadi imam, biar biasa, tujuannya targetnya biar biasa itu ya. Nah ini jadi dua hal ini ketika kita ngimamin dimanapun, patokannya maghrib pendek, subuh isya sedang, subuh panjang, itu targetnya ya. Nah zuhur asar, zuhur sedang, asar pendek ya, zuhur sedang, asar pendek. Jadi kalau ngimamin begitu patokannya. Kenapa? Karena di belakang kita satu ada orang sakit, bisa jadi maaf darah tingginya lagi naik, kolesterolnya lagi tinggi. Kalau rukunya dipanjangin, sujudnya dipanjangin kayak apa Pak? Nungteknya kepala puyeng. Salat ruku sujud dipanjangin, diajarkan oleh Nabi sujudnya panjangkan, rukunya jangan. Maaf, itu kalau salat sendiri. Kalau jadi imam ya jangan, karena di belakang kita bisa jadi ada orang sakit. Ada orang jadi imam sujud jadi panjangin sama dia. Ini maaf, tidak paham hadis ini. Boleh, tapi ingat ketika sholat sendiri, ketika jadi imam tidak boleh. Kenapa? Karena di belakang ada orang yang sakit, bisa jadi. Wadoib, di belakang ada orang lemah. Orangnya sih masih muda, tapi fisiknya nggak kuat. Orangnya sih kayak sehat, tapi mohon maaf lahir batin fisiknya nggak mampu. Jangan dipanjangkan. Wal kabir, ada orang usia 70 tahun udah aki-aki, nggak kuat berdiri lama-lama. Wadal hajah, dan ada orang punya hajat. Nah ini hadis menjelaskan nasihat buat kita semua, bahwasanya kalau sholat jadi imam percepat, kalau sholat jadi makmum jadi sendiri perpanjang semau kita. Jangan terbalik, kalau sholat berjamaah jadi imam dipanjangkan, kalau sholat sendiri dipercepat. Atadrun, hadis yang kedua, tahukah kalian manis sabikun, siapakah orang-orang yang mendahului ila dzilillah azza wa jalla, yang akan mendapatkan duluan naungan Allah azza wa jalla. Ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah lebih awal dibanding orang lain. Siapakah mereka? Alladzina idza utul haqq qabilu. Yang pertama, idza utu, ketika diberikan al-haq, kebenaran, qabilu, maka dia terima. Ciri orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, naungan Allah lebih dulu, cirinya adalah orang kalau disampaikan kebenaran terima. Punten, kita ketemu orang nasehatin kita dan nasihat itu benar, terima. Hati-hati kalau ada orang nasehatin, terkadang ego kita ini merasa, lu siapa berani nasehatin saya? Nah ini jiwa sombong kita muncul di situ. Kesombongan ini muncul, bisa merasa paling pinter, merasa paling terhormat, merasa paling kaya. Maka ketika diajarkan nasihat, diingatkan nasihat, nggak mau nerima. Sehingga ketika berbeda pendapat pun selalu merasa paling benar. Nah, ini mohon maaf lahir batin. Orang model begitu sulit mendapatkan naungan Allah.
Tapi orang yang sering nerima kebenaran, kalau disampaikan kebenaran, maka orang itu pasti akan mendapatkan naungan Allah. Indah. Dalam Quran dikatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al halal bayin, yang halal udah jelas, wal haram bayin, yang haram juga udah jelas, wa bainahuma mushtabihat, di antara halal haram ada syubhat. Kalau kita disampaikan itu halal, nurut, itu haram, nurut, itu wajib, nurut, itu nggak boleh, nurut. Jadi kewajiban kita itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami dengar ya para ulama, dan kami nurut apa yang diajarkan. Itu prinsip hidup kita. Sami'na wa ata'na. Nah, itu namanya orang menerima kebenaran. Satu ya, kalau kita diberikan tahu sama orang, terima. Terkadang begini nih, ada orang sholat berjamaah, ternyata gerakan sholatnya kurang pas gerakan sholatnya, menekuk kakinya kurang pas ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk tahiyat akhir. Lalu ditegur sama orang yang ada di belakang karena ngelihat, selepas sholat ditegur, Pak maaf ya, kalau lagi sholat itu kakinya, jari-jarinya pas sujud ditekuk semua ke depan. Pas tahiyat akhir Pak, jari kanannya usahakan kaki kanannya ditekuk semua. Nah, minimal ada sebagian yang ditekuk. Ketika duduk tahiyat awal, Pak maaf ya, jangan seperti itu, dirikan satu kaki, dudukin satu kaki, gitu ya. Contoh, ada yang ingetin, belum tentu semua orang nerima nasihat itu. Ada orang yang gak mau sama sekali. Hati-hati ketemu orang begitu. Itu namanya hatinya keras. Qaswatul qalbi laisa ka qaswatil hajar. Saya ngajak kita mah, jangankan orang dewasa yang ingetin. Kalau bisa anak kita yang masih kecil, cucu kita yang masih kecil, kalau mengingatkan kepada kita dan itu baik buat kita, jangan ditolak. Terkadang kita makan, maaf, minum sambil berdiri, ada yang ingetin, mas duduk dong minumnya. Udah tinggal gitu, oh iya maaf saya lupa, duduk aja, udah gak usah banyak ngelawan. Kenapa? Ajaran agama disampaikan sama orang nyampe ke kita, berarti Allah sayang sama kita lewat siapapun itu. Tapi kalau Allah tidak sayang sama kita, ajaran agama yang ngingetin kita ini gak ada, akhirnya dibiarkan sama Allah. Iya, jadi jangan seneng kalau ada orang udah gak berani nasehatin kita, jangan seneng. Ada satu lagi, jangan seneng kalau sudah gak mau ngedenger ceramah. Itu pertanda diri kita sudah ego. Kalau nggak dengar ceramah tuh udah nggak enak aja, nggak enak lah. Kenapa? Khawatir Allah tidak ngasih hidayah dan taufik kepada kita. Itu ya khawatir banget. Makanya orang yang disebut dengan ahli ilmu adalah orang yang apabila mendengar suatu ilmu, beribu-ribu kali dia mendengar, dia tidak pernah jenuh untuk mendengarnya. Tetap dia senang mendengarnya walaupun ilmunya sama, yang disampaikan sama. Itu tandanya ahli ilmu. Satu ya, kalau diberikan kebenaran maka qabiluh. Yang kedua, wa idza su'iluhu badzaluh. Ciri orang yang akan duluan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah wa idza su'ilu badzaluh. Kalau diminta maka dia serahkan. Singkat kata, singkat cerita, kita ini bukan orang pelit. Dipinta diajak sedekah, sedekahlah. Makanya ada sebuah ayat dalam Quran, laisal birra
bukan termasuk kebaikan ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Dalam Quran surat Al-Baqarah 177, kita menghadapkan wajah kita ke timur ke barat, nyontek orang timur, nyontek orang barat, itu bukan kebaikan. Tapi walakinnal birra, yang namanya kebaikan itu man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Satu iman. Nah, yang keduanya wa atal mala ala hubbih. Orang yang namanya melakukan kebaikan itu orang yang bersedekah atas harta yang dia cintai. Kepada siapa kita sedekah? Diurut dalam Quran. Nomor 1 kepada kerabat, dzawil qurba, kerabat. Yang kedua wal yatama. Kalau kita mau sedekah, urutan kedua orang-orang yatim. Yatim itu ya diurut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi sodakoh, kalau ada panggilan kita sodakoh, dipinta untuk sodakoh, serahkan. Itu ya, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, terkadang kita ini pelit, maka ayo kita paksakan sedekah. Kalau dipinta nasihat, berikan nasihat. Dipinta tolong, berikan pertolongan. Makanya saya sampaikan ketika khutbah Jumat, di antara 4 golongan yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan adalah man ista'ana bihi insanun bi khair fala yu'inu. Apabila orang diminta, ada orang minta tolong kepada kita melakukan kebaikan, kita tidak mau bantu, tidak akan bahagia. Tapi kalau orang mau bantu orang lain, ketika dipinta untuk menolongnya, maka kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayahanda, bunda, apa yang kita bisa bantu buat orang? Sebaik-baik bantuan adalah bantuan yang melalui proses permintaan. Diminta ini berarti butuh, diminta itu berarti butuh, diminta ono berarti butuh. Ya itu begitu. Yang ketiga orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hakamu linnas ka hukmihim li anfusihim, yaitu orang yang menghukumi orang lain bagaikan menghukumi dirinya sendiri. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita menyaksikan pengadilan-pengadilan di Indonesia, para hakim diuji sama Allah, sanggup gak dia menghukumi terpidana atau penggugat sesuai dengan betul-betul hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, betul-betul bukan karena uang, tapi betul-betul karena Allah. Makanya di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah, imamun adil, pemimpin yang adil, hakim yang adil. Yuk Pak, biasakan menghukumi di antara masyarakat kita kalau ada kejadian apa-apa seperti menghukumi diri sendiri. Maksudnya, enak gak kalau diputusin seperti itu? Oh enak, ya udah. Enak gak kalau diputusin seperti itu? Nggak enak, ya udah jangan. Seperti itu. Kalau jatuh ke diri saya, wah saya nggak mau kayak begitu. Berarti jangan diputuskan seperti itu. Itu orang yang akan duluan menyampaikan, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ketiga, Itaku, hati-hatilah kalian firasatal mu'min, dengan pirasatnya orang mukmin.
fa innahu yang dzuru binurillah, karena sesungguhnya firasatnya orang mukmin dipandang dengan cahaya Allah. Pak punten, kalau orang beriman, bertakwa, ahli ibadah, dekat dengan Allah, hati-hati dengan firasatnya, selalu tepat. Contoh, di Pasar Kemis itu ada pesantren Al-Istiqlaliyah, pimpinannya Abah Uci Turtusi almarhum al-maghfurlah, udah meninggal beliau. Sekarang adiknya Abah Haji Tohawi, Abah Ento. Ketika Abah Uci ceramah, beliau bercerita, selepas saya meninggal dunia dari Banten nanti akan banyak ulama-ulama aneh. Itu ya, itu firasatnya beliau, firasatnya. Ternyata betul, sekarang beliau udah meninggal dunia, ada ulama yang ngaku bisa ngobrol sama malaikat Israfil, ada ulama yang ngaku bisa bicara sama semut, aneh-aneh dari Banten. Ada ulama yang ngejelek-jelekin Habib, ternyata betul. Muncul ada yang tukang memprovokasi melulu, ternyata betul. Firasatnya ulama itu, firasatnya orang soleh itu harus diperhatikan sama kita. Ya. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan sama beliau, apa yang diucapkan sama beliau, maka dipenuhi dengan yang dzuru binurillah, dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarangan bicara, bukan sembarangan menebak, bukan asal bunyi, tapi betul-betul dapat firasat yang Allah berikan lewat beliau. Ya, makanya kita suka bertanya lah kepada para ulama. Orang mau bercerai, datanglah kepada para ulama. Pak, saya mau bercerai dengan istri saya. Ada apa kasusnya, kenapa mau bercerai? Kata ulama, ini. Nah, biasanya para ulama tidak sembarangan lihat ayat Qur'annya, lihat hadisnya, lihat pendapat ulamanya, terkadang istikharah dulu baru keluar firasatnya. Nah, itu dahsyat luar biasa. Dulu, orang tua dulu, kalau ada anak datang ke orang tuanya, Pak, saya mau nikah dengan si A, apa jawaban bapaknya? Tunggu besok ya, besok jawabannya. Jadi orang tua dulu tuh istikharah dulu, bukan ditebak, baru besoknya bilang jangan kayaknya, jangan kayaknya. Itu betul-betul firasat, itu tepat biasanya. Nah, makanya punten, kalau kita mendapatkan ucapan firasat seorang mukmin, maka ingat, firasat itu dilihat dengan cahaya Allah, maka sangat tepat, sangat benar biasanya. Selanjutnya, idra'ul khudud bisyuhwah. Idra'u, tolaklah oleh kalian al-hudud, perkara hukuman, bisyuhubuhat, dengan keraguan-raguan. Kalau ada sebuah keputusan pengadilan, untuk menolaknya adalah sampaikan keraguan-raguan kita. Punten, ada tergugat, ada penggugat, ada hakim, ada pengacara. Ketika ada putusan-putusan, maka kata Nabi, idra'ul hudud bisyubuhat. Kalau kita mau nolak satu keputusan, sampaikan keraguan kita tentang keputusan itu, sampaikan keberatan kita. Jadi pembelaan itu ternyata dari zaman Nabi udah diajarkan. Orang kalau diputuskan satu keputusan, boleh bela diri. Tuh ya, boleh bela diri, boleh mengajukan keberatan. Dengan cara apa? Yaitu dengan kalimah ragu dengan keputusan itu. Ada
pengadilan tentang keputusan hasil pemilu, silahkan dijawab dengan keraguan. Ada putusan masalah pencurian yang terdakwa terpidana, silahkan gugat dengan keraguan. Sampai maaf lahir batin, ini ilmu diajarkan Nabi jauh-jauh tahun, jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, menjadi ilmu buat kita bahwa keraguan yang ada di kepala kita dijadikan landasan untuk menolak. Tapi kalau tidak ragu, terima saja putusan itu. Jadi harus ragu dulu, jangan tidak ragu bahwa putusan itu bahwa tepat lalu kita maaf lahir batin, kita menolaknya, itu juga salah. Itu ya hebat agama kita. Hadis selanjutnya, ayuhan nas iyakum wal bitonah, iyakum wal bitonah, hindari oleh kalian wal bitonah. Apa itu? Kekenyangan. Hindari oleh kalian kekenyangan fitoam dalam makan, wasyarob dan minum. Kalau kita makan, kalau kita minum, hindari kekenyangan. Makan sampai kenyang, minum sampai kenyang, jangan. Kenapa enggak boleh? Fa innaha, karena kekenyangan itu mafsadatun lil jismi, akan merusak badan. Satu, akan bikin rusak badan kita. Makanya bahasa Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makan terlalu lapar akan jadi penyakit. Kekenyangan itu juga akan jadi penyakit. Hindari, kata Nabi, hindari oleh kalian kekenyangan, jangan. Ada orang kalau minum lok. Makanya kan bahasanya, kalau satu gelas jadikan 3 kali. Jangan kekenyangan. Makan, ada orang kalau udah makan Sunda, lesehan, pakai sambal, pakai lalap, ikat pinggang dilebarkan. Nah ini kan bahaya. Gak boleh kekenyangan. Satu resiko dari kekenyangan makan minum adalah badan kita rusak. Yang kedua, turisus sakom, anisolah. Yang kedua, akan mengakibatkan malas sholat, lemes sholat. Pak lihat, adzan maghrib, buka puasa, segala macam dimakan, tengok sholat tarawehnya, lemes sudah. Makanya ada orang sholat taraweh, imam udah fatihah, dia duduk aja. Imam baca surat baru mulai berdiri. Imam hampir selesai baru Allahu Akbar. Kenapa? Lemes, Pak. Itu bahaya. Makanya kalau buka puasa batalkan. Yang kedua, sedikitlah makan, baru sehat, baru kuat. Orang darah tinggi itu gara-gara makanan biasanya. Orang asam urat gara-gara makanan. Makanan yang mana? Yang kebanyakan, Pak. Kalau makan emping cuma 1-2 ada di atas bubur, aman nih. Tapi kalau udah 1 toples, itu kan ribet terus. Sate kambing tuh bikin darah tinggi, Ustadz. Betul kalau makannya 10 tusuk. Tapi kalau ada dari orang akekahan kan cuma 2 tusuk, nggak apa-apa, Pak, aman. 2 apa 3 sih? Tapi demi Allah, Nabi ini begitu dahsyat, begitu luar biasa, jauh-jauh hari ngingetin. Kekenyangan itu yang bahaya. 1, badan kita rusak. Perut itu dibagi 3 isinya. 1/3 buat makanan, 1/3 buat air, 1/3 buat nafas.
Kalau kekenyangan makan, jatah airnya naik. Kekenyangan minum, jatah nafasnya naik. Maka orang kekenyangan pasti sesak. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau udah kekenyangan begitu, apa kita perlu jalan, olahraga, loncat-loncat? Kalau terkadang ada orang loncat-loncat gitu. Salah. Nabi mengajarkan kalau kekenyangan, hancurkan dengan zikir kepada Allah. Nggak boleh tidur, karena kalau tidur bagian dalam tubuh kita rusak. Zikir aja, kekenyangan, baca aja la ilaha illallah 5.000 kali aja, aman udah, langsung kempes aja. Iya. Atau sholat, zikir itu diantaranya sholat, atau baca Quran, atau sholawatan, itu pasti. Itu ada orang maghrib tuh makan di rumah. Pas sholat isya ke masjid diumumin, bapak-bapak, mohon karena Allahnya ba'da isya ada undangan akekahan di rumahnya Bapak Haji titik-titik. Habis makan lagi. Ternyata nyampe ke tempat acara, parasmanan lagi nih. Ternyata makan lagi. Maka dipimpin tahlilnya itu banyak, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat deh nanti makan banyak lagi, turun lagi tuh, hancur makanan dengan zikir. Tuh ya, dengan zikir tuh turun lagi. Jangan kekenyangan. Satu, merusak badan. Yang kedua, membuat males sholat. Terus Ustaz, kalau makan wa'alaikum bil qasdi, maka wajib bagi kalian pertengahan, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar, pihima dalam makan minum. Fa innahu aslahu lil jasad. Siapa yang makan minum sedang-sedang saja, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar, maka itu akan membereskan tubuh. Wa ab'adu minas sarab, dan menjauhkan dari berlebih-lebihan. Jadi dikit-dikit aja Pak, jangan banyak-banyak, dikit aja dikit. Cerita Nabi Daud alaihissalam ketika ingin membunuh Raja Jalut. Nabi Daud itu kan bawa pasukan begitu banyak, berjalan di atas gurun pasir, menempuh menuju ke tempat peperangan. Ternyata Nabi Daud udah bilang, nanti di jalan kita akan ketemu dengan sebuah sungai. Siapa yang minum 1 teguk, 2 teguk, maka dia akan kuat. Tapi siapa yang berlebih-lebihan minum, maka dia akan lemah. Ternyata pasukannya udah diingetin, lupa. Ketika ketemu sungai, hausnya luar biasa, pada loncat nyebur ke sungai. Ada yang minum sepuas-puasnya. Hanya ada beberapa orang yang ingat pesan Nabi Daud, minum 1 teguk, 2 teguk. Maka ketika selesai dari sungai itu, langsung banyak yang teriak, ya Nabi Allah, ya Daud, belum jadi Nabi waktu itu, ya Daud, saya tidak sanggup meneruskan, saya nggak kuat. Pada ngegeletak di pinggir sungai. Hanya beberapa orang yang melawan pasukan Raja Jalut yang 1000 orang. Ada yang mengatakan cuma 100 orang yang ikut dengan Nabi Daud. Hanya 100 orang untuk melawan 1000 orang. Bayangin aja Pak, itu gara-gara kebanyakan minum. Maka yang bikin kuat itu bukan banyak, tapi sedang. Iya. Nah, bubur nih semangkok udah diatur Pak, bubur semangkok itu sedang, jangan minta nambah. Nasi Padang udah dicomotin, plek, itu udah diukur standarnya, jangan nambah, ya, nambah lagi, ya. Udah diukur sebenarnya. Makanya ada bapak-bapak, saya nggak mau makan di rumah makan Padang, lalu dibungkus, karena dibungkus sama yang kalau makan di situ beda nasinya. Nah itu udah diukur sebenarnya standarnya. Tuh begitu ya. Itu yang bisa sampaikan. Hadis yang terakhir, tandain bapak-bapak hadis selanjutnya di hadis nanti Ayyuhan Nas 428. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada saya tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazida
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikatak wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa sampaikan, maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah